Kita akan membahas kisah pembelot Korea Utara melempar botol yang berisikan beras demi menolong teman-temannya. Park Jung-oh berdiri di tepi pantai dan dengan gugup melempar botol-botol berisikan beras ke laut. Harapannya adalah botol-botol ini mencapai Korea Utara. Namun meski dia telah jauh dari negara asalnya, dia masih memikirkan teman dan sahabat di Korut. Park selalu melempar botol yang berisikan beras, berharap botol-botol itu sampai ke Korea Utara untuk orang-orang di sana. Park memutuskan membelot dari Korea Utara sejak 28 tahun lalu. Jika melihat asal-usul dirinya, dia salah satu putra dari mata-mata Korea Utara untuk Korea Selatan. Sebelum kita membahas kisah para pembelot ini, sebaiknya lebih dulu kita bahas kenapa Korea ada dua, Korea Selatan dan Korea Utara. Dan mari kita cari tahu apa penyebab negara ini tidak akur. Pada masa Perang Dunia Kedua terjadi, kedua negara ini masih menjadi satu wilayah dan negara, yang dimana saat itu wilayah Korea diduduki oleh pasukan Jepang. Lalu pada tanggal 15 Agustus 1945 Perang Dunia II berakhir, dengan deklarasi penyerahan diri oleh Jepang. Namun saat itu pasukan Amerika Serikat dan Uni Soviet menduduki tanah Korea yang masing-masing di selatan dan utara semenanjung Korea. 5 tahun kemudian, tepatnya 25 Juni 1950, semenanjung Korea memanas dan perang pun terjadi antar dua wilayah, yaitu semenanjung selatan dan utara, dengan invasi senjata besar-besaran sehingga Korea menjadi medan perang yang sangat mengerikan. Lalu 3 tahun kemudian pada tanggal 27 Juli 1953 kedua wilayah Korea ini memutuskan berhenti berperang ditandai dengan perjanjian gencatan senjata. Perang pun selesai, namun wilayah semenanjung Korea resmi membagi wilayah masing-masing yang sekarang kita kenal dengan nama Korea Selatan dan Korea Utara. Meski dua negara ini berasal dari etnis dan tanah yang sama, namun semenjak terbagi wilayah, kedua negara ini menerapkan sistem negara yang berbeda. Korea Selatan dengan sistem negara demokrasi yang dipimpin oleh presiden dengan dipilih langsung oleh rakyatnya. Sedangkan Korea Utara menerapkan sistem republik sosialis atau dikenal negara komunis. Negara dengan hukum dan kehidupan yang tertutup dan berbeda dari negara lainnya. Orang Korea Utara yang melarikan diri dari wilayahnya disebut sebagai pembelot atau pengkhianat. Pemerintahnya pun membenci warganya yang berani keluar dari Korea Utara. Tercatat pada tahun 2019, ada sekitar 1047 orang keluar dari Korea Utara dengan tujuan utama adalah Korea Selatan. Korea Selatan dijadikan negara pelarian dikarenakan Korea Selatan yang paling memungkinkan menerima mereka. Selain itu dengan bahasa yang tidak jauh berbeda. Seperti kisah pembelot bernama Kim Jung-oh yang memutuskan membelot dari Korea Utara dan memilih Korea Selatan. Kim Jung-oh adalah putra dari mata-mata Korea Utara. Bisa dikatakan ayahnya adalah orang kepercayaan Korea Utara. Namun meski dia telah berkhianat terhadap negaranya, dia tidak melupakan teman di negara asalnya. Kim membantu dengan cara mengirimkan beras ke Korea Utara dengan cara menyimpan di dalam botol plastik lalu meleparkan ke laut, dengan tujuan botol itu sampai ke Korea Utara. Kegiatan itu rutin dikerjakan Kim dengan dibantu oleh orang-orang bernasib sama dengan dirinya. Korea Utara adalah negara yang sangat terisolasi dan dikenal sebagai salah satu negara paling tertutup di dunia. Warga Korea Utara dilarang melakukan kontak dengan dunia luar dan sangat sulit untuk mendapatkan izin ke luar negeri. Sehingga jalan satu-satunya untuk bisa membantu teman di negaranya, ia memiliki ide dengan cara menghanyutkan botol itu hingga sampai di Korea Utara. Orang Korea Utara selalu mendapatkan pengawasan dari militer dan juga pemerintahnya. Bahkan jika ingin keluar dari negara tersebut, mereka para pembelot ini harus merencanakan dengan matang jika tidak mau tertangkap. Untuk bisa keluar dari Korea Utara sangatlah sulit, mengingat militer di sana selalu mengawasi menggunakan lampu pengintai. Beberapa militer juga kadang melakukan pengintaian di laut menggunakan perahu. Para pembelot ini keluar dari Korea Utara melintasi laut dan negara Cina. Namun sayangnya Cina dan Korea Utara adalah negara bersahabat. Sehingga jika ada para pembelot yang tertangkap di Laut Cina, maka para pembelot ini akan dipulangkan ke Korea Utara. Lalu apa resiko pembelot ini jika dipulangkan ke Korea Utara?
Jika pembelot itu adalah perempuan maka dia harus menerima resiko yang sudah menanti yaitu mereka akan dipenjara dan juga sebagian mengalami kekerasan seksual. Jika para pembelot itu laki-laki, hukumannya sangat berat. Mereka akan dipenjara bahkan sampai dihilangkan nyawa secara brutal. Resiko ini sudah mereka sadari, namun memilih untuk jadi pembelot adalah usaha untuk keluar dari tekanan di negaranya sendiri. Di tahun 2024 ini Cina telah mendeportasi sebanyak 600 pembelot Korea Utara yang hendak menyeberang ke Korea Selatan. Jadi itu pembahasan kita kali ini. Semoga ada insight baru yang kita dapat di setiap detik pembahasannya. Jika kalian suka jangan ragu buat tekan like-nya. Kalau gak suka silahkan abaikan aja. Gua Andi admin dari Arvilas Channel mohon maaf apabila ada kesalahan informasi dan kata dari video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.